pagi Ibu. Sama. Gimana kabarnya Ibu? Hari ini? Sehat, Ibu juga sehat. Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Jadi Ibu, untuk pagi ini saya mohon izin untuk mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah SMP Hasanuddin. Ibu Lis. Ini terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan pemimpin seperti itu Ibu. Untuk yang pertama, saya ingin mengetahui itu bagaimana panjenengan itu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah selama ini. Identifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini. Oke, untuk menjawab itu saya itu mengamati permasalahan yang terjadi. Permasalahan yang ada di situ saya amati. Setelah itu saya mengumpulkan informasi dari sekolah. Setelah itu nanti saya akan mencoba mengambil keputusan yang terbaik, tentunya yang sesuai dengan aturan sekolah. Ketika nanti dihadapkan pada sebuah keputusan yang dilematis seperti itu Bu, apakah ada juga di sini? Iya, Pasti ada ya Bu. masih ada. Mungkin banyak juga. Oh gitu. Masalah nanti ya istimewa. Mungkin di sini itu kebanyakan itu siswa pondok. Di 9 bulan pondok yang diisi pondoknya belum ada sekolah formalnya Ya, dan itu kadang keputusan saya itu antara keputusan sekolah dan keputusan pondok juga, kan dilema juga. Ya, saya mencoba mengamati kasusnya. Saya amati, saya teliti dulu sebabnya apa, kok jadi seperti ini, sebabnya apa, oh akibatnya seperti itu, oh ternyata kesalahan itu ada di pondoknya, oh kesalahan kita itu seperti itu. Jadi saya mengamati dulu sebab-sebab tersebut, terus juga saya konsultasi kepada pihak yang terkait seperti itu. Terus nanti setelah itu saya nanti berusaha untuk mengambil keputusan yang terbaik. baik. Kemudian nanti setelah tadi ya Bu, ikut identifikasi, mengamati, kemudian bagaimana dengan nanti menjalankan keputusan yang sudah itu ambil di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang ada di dalamnya. Kira-kira seperti apa? Intinya yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti apa? Itu tadi sering juga ya saya mengalami permasalahan yang sama-sama benar. Ya sebenarnya kita itu juga jadi itu pasti ada setan akibat yang saya lebih dan mungkin juga itu peran guru-guru senior di sini juga bagus. Jadi kita bermusyawarah lagi, Kolaborasi gitu ya. karena mungkin yang itu sama-sama mendengarkan pendapat-pendapat mereka dan akhirnya menimbulkan suatu keputusan yang bisa diterima yang terbaik untuk semuanya seperti itu. Kemudian itu, langkah-langkahnya atau prosedurnya itu seperti apa Bu yang dilakukan? langkah-langkahnya prosedurnya pasti yang pertama mencari informasi. Itu saya terjun langsung ke lapangan, masalahnya seperti apa, saya wawancara kepada pihak terkait. Setelah itu setelah semua informasi dan juga wawancara, saya nanti biasanya musyawarah Kapasek, senior, Kemudian
setelah terjun langsung, terus nanti saya akan nanti setelah rekan-rekan itu nanti kan pasti ada saran, cerita, seperti itu nanti yang bisa kita berikan bersama. Juga Biasanya kalau kita lebih melihat dari sisi yang lebih, itu akan menghasilkan keputusan yang lebih baik. Kemudian itu yang menjadi tantangan selama di sini dalam pengambilan keputusan itu seperti apa? Yang apa tantangan itu saya alami ya, ketika keputusan itu kurang diterima, jadi kurang diterima sama pihak yang terkait. Jadi ada masalah seperti ini, mungkin siswanya saya masuk seperti ini, terus nanti kan otomatis ada keputusan dari sekolah. Dan ternyata itu kurang tantangannya gitu. Nah, untuk menghadapi yang seperti itu gimana Bu? Dengan misalnya dengan ini tidak bisa diterima nilai saya harus seperti apa? Nah itu yang sering saya lakukan. Masalah seperti itu ya pasti saya musyawarahkan ya saya juga yayasan tulisan yang saya miliki di sini apapun yang sudah tidak bisa juga Kalau dalam hal ini Bu adakah jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, atau hanya seperti yang Ibu sampaikan, jika ada kasus langsung sekolah diselesaikan? kalau untuk saya yang penting kasus bagaimana semaksimal mungkin diselesaikan dan tidak terlalu lama, Tidak ditunda seperti itu ya Bu, supaya langsung ada solusi. Nah, dalam hal ini faktor-faktor yang adakah faktor-faktor atau seseorang yang bisa mempermudah dan membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus ini? Nah, terakhir nih Ibu, dari semua hal yang tadi sudah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu petik dari pengalaman dalam sebuah keputusan? pembelajaran yang bisa saya ambil itu ternyata pengalaman itu karena dengan pengalaman kita mendapatkan suatu hikmah dan pelajaran tersendiri. Jadi kita walaupun kita itu punya suatu apa dasar ilmu, tapi memang guru terbaik itu adalah pengalaman. Itu luar biasa. Jadi itu dari ini cukup sekian dulu untuk wawancara kali ini. Terima kasih banyak, saya sudah diberi waktu, kesempatan, mungkin mengganggu waktunya panjenengan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Kali ini saya bersama Bapak Kepala SMP Negeri 22 Semarang, Bapak Muslimin Sarjana Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Anja. Gimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah ini baik. Ini tadi kerja bakti persiapan Adipura ya. Kebetulan kita termasuk di depan untuk Adipura. Pak Mus, mohon maaf jika saya mengganggu aktivitasnya Pak Mus, dan terima kasih atas izin yang diberikan Pak Mus kepada saya untuk memenuhi tugas
CGP saya di modul 3.1 Pak Mus, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Pak Mus tentunya panjenengan sudah lama menjadi seorang kepala sekolah dan di beberapa sekolah yang berbeda ya Pak Mus tentunya pernah dihadapkan pada permasalahan-permasalahan. Izinkan saya menanyakan beberapa hal di Pak Mus. Yang pertama, bagaimana panjenengan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, kasus atau persoalan dilema etika itu adalah kasus di mana kita yaitu dituntut untuk menyelesaikan segala sesuatu secara etik ya. Jadi ada beberapa kasus, ada beberapa kepentingan yang mungkin itu harus diselesaikan secara etik, tidak hanya diselesaikan secara pendekatan administratif. Maka dalam konteks ini kita ya harus berhati-hati karena menyangkut individu-individu yang ada di sekolah kita. Kemudian berikutnya Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, utamanya pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, Bapak, misalnya yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seseorang ya, itu kan tidak ada yang baik 100% ya, tidak ada juga yang jahat 100%. Tinggal kita menilainya ya. Jadi kalau dilihat dari baiknya ya dia akan baik, dia dari segi jeleknya dia akan jelek. Termasuk usulan individu-individu ya atau kelompok-kelompok ya. Pasti mereka juga memiliki sisi baik, juga memiliki sisi tidak baik ya. Nah, ketika kita dihadapkan pada persoalan demikian ya sama-sama baik, maka apa? Kita melihat mana manfaat yang lebih besar dari usulan atau mungkin persoalan yang akan diambil keputusannya ya. Jadi kita lebih mengutamakan kepentingan yang bersifat kelembagaan, mana yang berdampak lebih positif itu yang kita kedepankan. Kemudian yang sekiranya dampaknya lebih kecil itu kita bisa nomor 2-kan. Nah kemudian Pak Mus untuk langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, satu, ketika kita menghadapi persoalan itu yang paling utama adalah tabayun ya. Kita melakukan checking ya. Kalau menyangkut individu ya kita panggil individunya, kita ajak komunikasi, kita ajak dialog ya. Sebenarnya apa yang terjadi dan sebagainya ya. Ketika kita sudah mendengar dari kedua belah pihak, baru kita mengambil kesimpulan ya. Seperti apa langkah yang mau dirumuskan ya. Mana yang asas benarnya lebih tinggi atau asas makan lebih tinggi, itu tentu harus kita kedepankan ya. Tapi tetap kita bahasa Jawa ini ngomong ya, dalam arti tetap kita ajak dialog ya supaya mereka juga tetap mendukung program yang ada di sekolah. Berikutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif satu itu tabayun tadi atau melakukan checking, yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi antara sesama pegawai pemerintah ini tentu akan efektif ya. Karena bagaimanapun individu itu tentu memiliki pemikiran, memiliki perasaan yang akan lebih baik jika itu kita dengarkan ya. Karena kalau tidak kita dengarkan bisa jadi keputusan yang diambil itu tidak representatif dari keinginan mereka ya. Minimal kita mengambil keputusan itu sudah tahu apa keinginan dari individu-individu yang ada ya. Sehingga dilema etika itu bisa terkurangi atau kita bisa satukan. Kemudian hal apa saja ini Pak Mus yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Tantangannya adalah bagaimana kita membuat semuanya itu bisa rukun, bisa guyup, bisa bersatu ya. Jadi ibarat sebuah negara, sekolah itu kan banyak individu ya. Kalau dalam negara banyak partai politik, banyak warna yang berbeda dan sebagainya. Itu bagaimana kita satukan menjadi suatu energi untuk memikirkan bangsa dan negara secara umum ya. Tapi kalau di sekolah kan bagaimana kita mengajak individu-individu itu ya agar mereka juga memiliki kepedulian terhadap institusi, terhadap lembaga, terhadap sekolah ya. Maka perlu mendengarkan apa yang menjadi masukan mereka ya. Kalau memang bisa diakomodir ya kita akomodir ya. Tapi kalau misalkan belum bisa diakomodir ya, barangkali suatu saat itu bisa diakomodir dan menjadi ide cemerlang bagi sebuah lembaga. Berikutnya dalam hal ini
adakah cara atau jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah dilematika ataukah secara langsung? Kemudian juga adalah prosedur tertentu seperti itu? Ya, kita tergantung kasusnya atau masalahnya ya. Kalau masalahnya urgent ya kita tidak harus menjadwal ya. Artinya harus segera kita tangani, apalagi dalam konteks sekolah ya. Kalau terlalu berlarut juga tidak baik ya. Tapi sekiranya itu tentang pembinaan karakter dan sebagainya, tentu kita perlu membuat schedule jadwal ya, agar komunikasi itu bisa berjalan dengan baik ya, dan kita bisa memantau perkembangan individu pegawai kita ya. Jadi tergantung urgensitas ya. Kalau memang urgent harus segera ditangani ya tanpa jadwal bisa kita segera eksekusi. Tapi kalau memang bisa dijadwal atau tidak begitu urgent ya bisa kita jadwal secara rutin untuk pembinaan ke teman-teman. Kemudian adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema itu? Ya, tentu kepala sekolah itu di sekolah tidak bisa bekerja sendiri ya. Maka kita perlu teman ya, perlu pembantu ya untuk membantu kita dalam memecahkan atau mencari solusi ya. Maka staf itu diperlukan sekali ya, untuk diajak berembuk, diajak komunikasi ya, sehingga ide-ide mereka itu bisa lebih membuat sejuk dalam pengambilan keputusan. Karena mungkin sebagai seorang kepala sekolah kadang tidak bisa memahami karakter seluruh teman-temannya, guru-gurunya ya, atau pegawainya ya. Maka dengan dibantu oleh para staf, masukan dari staf ya, itu bisa lebih membantu kepala sekolah dalam memahami secara komprehensif tentang perilaku, watak, atau juga etikus dari semua pegawai. Kemudian Bapak, faktor apa saja di sini? Yang terakhir Bapak, dari semua hal yang telah Anjina sampaikan tadi, adakah pembelajaran yang bisa Bapak ambil atau Bapak petik dari pengalaman Anjina selama menjadi kepala sekolah dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Jadi pelajaran yang bisa saya ambil kuncinya dua ya, satu sabar, yang kedua mendengar ya. Ya, jadi sabar itu maknanya dalam sekali ya, bahwa kita memang kadang banyak sekali persoalan yang itu tidak diduga ya, tiba-tiba muncul terkait dengan dilema etika ya, entah itu tentang pegawai atau tentang anak ya. Maka kita perlu sabar ketika menghadapi demikian, karena dalam satu sekolah paling tidak kita menghandle sekitar 800 pribadi ya, bahkan lebih ya. Yaitu kalau tidak sabar kan banyak pusingnya ya. Yang kedua kita mau mendengar ya, jadi masing-masing pribadi kalau kita bisa dengarkan persoalannya, itu solusinya akan lebih mudah, entah itu dari orang tua, dari anak, dari guru, atau dari teknik ya. Jadi apa yang menjadi pendapatnya akan lebih baik kalau kita dengar dulu, baru kita mengambil keputusan yang semoga itu bijak untuk semua. Luar biasa Pak Mus, terima kasih. Saya akhiri kegiatan wawancara ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar berkata